Oke, halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algani Raya. Saya saat ini statusnya sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan Cybersecurity dari Universitas Bina Nusantara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengunjungi form wawancara yang dimana nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan singkat sih mengenai eh, hasil project untuk tugas akhir skripsi saya gitu. Nanti di sana Anda mohon untuk bisa memberikan penilaian secara jujur dan apa adanya, dan juga mohon memberikan masukan yang tentunya membantu gitu, membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini dan juga penilaian aplikasi ini. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu proyek apa gitu yang saya buat. Gitu. Saya itu membuat aplikasi namanya Front Web Security gitu atau FWS gitu kalau di sini. Front Web Security itu apa? Jadi saya membuat DNS aplikasi DNS security yang menggunakan metode DNS filtering atau DNS sinkhole gitu. Nah, aplikasi security yang saya buat, yang saya rancang ini fokus kepada domain request gitu, di mana yang kita tahu lah eh, tiap user pasti menggunakan eh, user tuh pasti lebih cenderung menghafal nama domain daripada nama IP gitu, dan juga beberapa background proses pasti berhubungan juga dengan ke domain-domain tertentu gitu, sehingga untuk latar belakang alasan security-nya itu kenapa, karena saat ini semakin semakin banyak pengguna internet, tentunya semakin banyak potensi ancaman yang mengancam pengguna internet tersebut gitu. Contohnya kayak yang paling simpel tuh phishing gitu, domain-domain phishing, domain-domain malware, yang dimana ketika user klik domain tersebut dia bakal langsung download sesuatu gitu kan, drive by download jadinya. Terus yang menjadi tren saat ini di dunia cyber security yaitu command and control gitu. Jadi command and control itu sebenarnya itu sama seperti malware gitu contohnya. Jadi uh, ketika endpoint atau contoh laptop atau komputer user sudah terinfeksi oleh malware, background prosesnya itu dia bakal menjalankan script-script yang malicious contohnya, uh, atau spying dan lain-lain, yang nanti informasinya bakal dikirim ke servernya, ke server attackernya gitu. Jadi attackernya itu cuma mengirimkan komen dari jauh aja gitu. Eh, ke Contohnya dari attacker kirim ke server, dari server kirim ke user gitu untuk requestnya untuk aktivasinya gitu. Jadinya nanti user secara tidak sadar bahwa kok endpoint device-nya user tersebut itu sudah terinfeksi gitu. Nah, untuk tren command and control sendiri itu saat ini sih sebenarnya bisa by IP dan juga bisa by domain gitu. Tapi yang sekarang lagi maraknya itu by domain. Kenapa? Kalau by IP kan uh, terbatas gitu ya. IP itu kayak misalnya sangat terbatas lah gitu. Sedangkan kalau domain itu rata-rata tuh attacker tuh selalu menggunakan algoritma untuk create domain terus-menerus yang terbaru gitu, sehingga agak susah dideteksi gitu. Oleh karena itu, di sini untuk security-nya saya menggunakan dua metode gitu. Yang pertama statis, di mana statis itu saya menggunakan uh, list domain yang udah pasti gitu loh, statisnya ada di server nantinya. Dan juga yang kedua saya menggunakan API First Total, di mana First Total itu uh, threat intelligence apa web apps threat intelligence yang cukup ternama lah gitu, karena di di Virus Total sendiri mengimplementasikan 70 sekianan security vendor ternama gitu kayak Palo Alto, Socradar, Fortinet dan lain-lain gitu. Dan juga di sana ada community score, jadi kita bisa tahu eh, artefak.
Jadi kita juga bisa di sana tuh bisa ngecek artefak gitu. Kalau ada artefak di dunia cybersecurity itu kayak IP, domain, file gitu. Jadinya kita bisa tahu reputasi. Misalnya contoh kita domain misalnya malware.com gitu. Oh, ternyata skor maliciousnya 5 gitu. Berarti ini udah bahaya gitu kan. Kita bisa ambil di situ juga. Dan juga di sana juga ada beberapa hasil ceknya itu berupa kategori. Yang dimana kategorinya itu berupa kalau di sini contoh ada gambling, ada pornografi, ada adult dan lain-lain gitu. Yang memang seharusnya tidak dibuka gitu. Nah, selanjutnya saya juga mengimplementasikan role-based access control nih di sini, di mana role-based access control ini tuh tadi sih saya udah membuka dikit sih. Role-based access control di sini tuh seperti membatasi user ke akses user ke service internet tertentu gitu. Contohnya di sini saya mau implementasikan 3 role gitu. Yang pertama standar, standarnya yang paling strict, eh, semuanya di blok gitu. Oh, terus yang kedua ada role corporate communication. Di sini eh, hanya membuka sosmed gitu. Yang ketiga eksekutif gitu. Yang di sini paling longgar lah gitu. Kalau kita lihat di sini yang all basic block ini saya dapat list domainnya dari beberapa sumber yang eh, di mana isi listnya itu seperti domain phishing, domain malware, domain judi online, online gambling, domain pornografi dan lain-lain gitu lah. Terus yang kedua ada e-commerce nih kayak yang standar sih standar e-commerce. Terus ini ada multimedia, ini kayak YouTube dan lain-lain. Terus yang sini ada sosmed gitu. Nah, untuk aksesnya sendiri yang tadi udah dijelasin sih gitu. Oh ya, di sini juga saya menerapkan sistem fail-safe, di mana ketika user belum login dan aplikasi sudah nyala, dia bakal menerapkan policy yang paling strict gitu. Nah, kalau yang dari sini tadi yang paling strict itu di standar gitu kan ya. Jadinya ketika user belum login atau belum apa-apa, harusnya dia belum dia nggak bakalan bisa untuk akses-akses domain yang tidak sesuai role-nya gitu. Contoh di sini, kita bakal ambil apa? eh Domain apa ya? Kita cari deh. Nah, wow. Nah, kita cari domain-domain yang dari list malicious dulu ya. Sebentar, kita cek di sini. Sorry, sebentar. Kita coba continue saja. Nah, skema pemblokirannya jadi gimana gitu? Yang tadi saya bilang kan, eh kita ini masih memanfaatkan DNS resolver gitu. Nah, DNS resolver itu gimana gitu? Contohnya, ketika dari komputer yang saat ini saya buat demo, kita bakal nge-request ini kan. Nah, nge-request domain ini. Ketika kita request domain ini, seharusnya jika tidak ada aplikasi yang saya buat ini, dia bakal langsung tanya ke DNS resolver yang ternama gitu, contoh google.com dan lain-lain gitu kan. Apa ada nggak IP ini berapa gitu? Contoh misalnya 100 100 100 100 gitu kan. Nah, ketika Google udah tahu, oh IP-nya 100 100 100 100, kita bakal eh, terima respon dari sana dan kita udah kita bakal bisa mengakses service dari domain tersebut gitu. Itulah mengapa eh, pada project DNS security ini saya kan menggunakan DNS MesQ ya untuk DNS servernya gitu. Jadinya setiap DNS request yang di request user bakal dicek dulu di sana. Dicek itu bagaimana? Pertama dicek secara statis yang tadi dibilang dan juga nanti bakal secara dinamis gitu. Dinamisnya itu by vir total gitu. Kalau di sini kenapa nih ada IP ini gitu kan? IP ini itu buat apa gitu kan? Seperti yang tadi dibilang tuh, kalau kita request ke domain ini, kita bakal ditangkap dulu requestnya di DNS MesQ yang ada di server. Dan di sana ngelihat, oh ada nggak nih di list statis? Oh ada. Nah, responnya kita bakal belokin ke IP 192.168.56.10 itu yang dimana itu tuh IP server itu sendiri. Makanya disebutnya DNS sinkhole gitu. Yang di sana tuh sudah ada web server yang akan menampilkan halaman blokir seperti ini. Oke, kita bakal tes lagi. Apa contoh tadi? Dashboard.com. Untuk role standar. Jadi dashboard tuh nggak bisa. Kita bakalan coba apa lagi nih?
Oh, eh Etsy coba. Etsy harusnya juga nggak bisa. Etsy nggak bisa. Habis itu kita coba yang lain, multimedia. eh The Shive atau The Buzz lah ini. Kita coba. Ini The Buzz juga nggak bisa. Dan emang seharusnya memang nggak bisa sih untuk sosmed. Contohnya apa? eh kita contoh ini aja deh, yang terkenal. Harusnya dia memang nggak bisa. Nah, ada satu case di mana ketika user dengan standar ini dia nggak menampilkan halaman blokir gitu dan gagal gitu, statusnya error gitu. Ini kenapa? Karena memang beberapa service atau beberapa domain ternama, contoh Facebook, atau contoh Instagram deh. Nah, dia itu sudah sangat strict gitu, nggak mau nerima HTTP request gitu seperti yang lain gitu. Ini kan HTTP request nih, not secure, dia bakal ini gitu. Nah, itu kenapa? Sebenarnya itu berhasil untuk crawl base-nya, namun memang kurang pleasant aja gitu di mata karena memang nggak menampilkan ini kan, karena memang di Nginx yang saya config sih untuk yang port HTTPS masih belum sih, karena memang agak challenging juga sih, kayak ada apanya, key-nya dan lain-lain lah. Sehingga saat ini sih masih belum di config. Namun untuk row base saat ini udah berfungsi gitu. Contohnya hmm, .com. Nah, untuk ini tuh sebenarnya udah berhasil gitu, kayak mencegah user mengakses ke domain ini gitu. Tapi memang seperti yang tadi dibilang, HTTPS request dan di Nginx di server saya masih belum dikonfigurasi untuk yang seperti ini. Oke, saat ini kita bakal langsung coba eh, ke user corporate communication gitu. Contoh. Nah, dia bakal berhasil dan kita bakal contohin kalau yang apa namanya? Kalau yang standar kan nggak bisa buka sosial media. Kalau yang ini, oh ya sorry, yang menjelaskan singkat untuk ketika user sudah login dia bakal ditampilkan eh, dashboard sederhana sih sebenarnya, ini tuh untuk pengecekan traffic DNS request gitu. Contoh di sini ada total trafficnya, ada thread blocknya, ada save trafficnya gitu. Ini tuh gimana? Jadi setiap domain request, apalagi yang malicious gitu ya, dia bakal dicekking dulu kayak tadi contoh statusnya, kayak yang statis misalnya nggak ada, dia bakal ke virus total, dan ketika malicious atau nggak malicious dia bakal masuk ke log ini gitu, bakal tercatat di log ini gitu. Dan di sini juga ada top block domain nih, jadi ini tuh yang malicious malicious gitu. Contohnya ini ada domain ini gitu kan, domain ini terdeteksi malicious score 7 gitu. Ini tuh dari virus totalnya sih, kayak community score-nya gitu. Oke, kita bakal lanjut untuk demo role-nya. Kita coba apa nih? Ini deh yang emang harusnya diblok sih. Kita bakalan coba. Harusnya ya tetap sama. Adidas.com harusnya dia bakal ke blokir. Adidas.com bakal ke blokir, dan contoh ya Adidas gitu. Ini .co.id. Ya, sama ini sama sih kayak yang tadi. Karena memang nggak bisa sih untuk HTTPS request. Bukan nggak bisa sih, udah terbatasi seperti yang tadi saya bilang sih. Namun memang belum dikonfigurasi. Kita bakal coba facebook.com. Dia bakal langsung bisa instagram.com. Dia memang bakal langsung bisa gitu. Nanti user
Dengan user login as corporate communication, dia bakal bisa akses sosial media, namun tidak bisa akses e-commerce, YouTube, multimedia, dan lain-lain. YouTube, let's see. Yap, ini udah nggak bisa. Sekarang kita log out lagi dan juga login kembali menggunakan role yang ketiga sih, yaitu role paling paling longgar lah, ya. Role eksekutif gitu, di mana dia cuma blokir basicnya aja. Hmm, ini login sudah berhasil. Um, Kita lihat role eksekutif ini dashboard sama aja. Oh iya, di sini juga user bisa filter gitu, misalnya last 24 hour, last 7 days, last 30 days, dan all time gitu-gitu sih. Di sini kita bakal coba domain lain apa nih? Ini aja coba. Eh, Harusnya tetap sama keblokir pakai sinkhole yang tadi. Terus kita bakal coba Instagram.com itu yang harusnya memang bisa. Role corporate juga bisa, Facebook.com bisa. Kita coba multimedia, YouTube bisa. Terus yang e-commerce, ya, contoh Adidas, Etsy.com, Story, Etsy, ya, Etsy.com. Dan sudah bisa gitu, dan aman gitu kan. Oke, untuk role base sebenarnya sih udah gitu aja. Paling kita bakal mau contohin gitu background proses. Gimana sih kayak virus totalnya itu bekerja gitu kan. Checkingnya gitu. Sebentar. Kita bakal contoh domain apa ya? Dari babeindonesia.com ya. babeindonesia.com. Oh, karena aman, ini tuh nggak ada di list statis kan sebenarnya. Bagaimana proses checkingnya gitu kan. Nah, di sini detected user accessing babeindonesia.com gitu kan. Checking di virus total. Dia bakal checking ke virus total dan save gitu. Save-nya itu clean gitu kan. Nah, sekarang kita contoh aja deh. Eh, Langsung aja. Virus, memang ini sih, memang clean gitu kan. Jadinya aman gitu. Nggak ada yang perlu eh, dicek lagi gitu kan. Nanti bakal semisal ada domain-domain baru gitu contohnya. Nah ini nih, ada domain baru nih. Akses ini nih, syndicate search group ini kan. Nah di sini tuh dia bakal checking virus total. Blocking syndicate group present malicious core 2 gitu kan. Adding, nah jadi gimana? Ketika terdeteksi di virus total, dia bakal nulis ke list status blokir kita gitu. Nah jadi status blokirnya itu ada yang khusus buat virus total gitu. Jadi kalau yang virus total ngedeteksi baru-baru terus, bakal ke update-nya di situ terus. Jadi untuk user selanjutnya ketika mau akses ini sih kayaknya background proses sih. Bakalan keblok gitu. Oke, ini dan juga sistem DNS MSQ-nya bakal di restart. Sehingga untuk perlindungan dynamic-nya gitu, nggak ngandelin statis doang gitu kan. Statis tuh bisa dibilang agak kurang gitu kan. Soalnya kita ngandelin dari list, sedangkan eh, attacker tuh pasti bakal terus berinovasi gitu kan. Oke, kita bakal logout lagi.
dan coba roll terakhir gitu. Jadi setiap logout atau aplikasi baru berjalan, ini bakalan ini bakalan balik ke roll standar. Sehingga apa? Fail safe yang tadi dibilang, ketika ada user login pasti bakal menerapkan security yang paling ketat. Kita contoh, nah kalau ini udah nggak bisa lagi kan. Berarti untuk roll sebenarnya sih udah bisa dibilang cukup oke. Namun ya untuk sekian sih, cukup sekian sih untuk demo aplikasi atau project yang saya buat kali ini. Eh, Mohon untuk masukan, jawaban atau kritiknya dari pertanyaan selanjutnya dari form ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya sekali lagi. Oke.